alladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizati wal ibham. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil hakam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa. Subscribe to my channel Wa'lamu and anna also press jannata this bell mu'iddat icon. liman ittaqullaha fahiya masyir wa matwa. Wa'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa la tattabi'u ahwa'akum wa anfusakum wa syayatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang menghidupkan dan mematikan, yang maha tahu dan maha adil. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap dan menyandarkan diri, dan kepadanya lah pula bergantung segala pengharapan. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat, kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan sebuah tema mengenai peristiwa yang masih hangat. Bahkan peristiwa tersebut mungkin sedang berkecamuk, yaitu tentang saudara kita nun jauh di sana, saudara-saudara Muslim kita, warga Palestina yang sedang digempur habis-habisan oleh bangsa Yahudi, bangsa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kedurhakaannya, karena keingkarannya atas janji-janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak pertolongan dari Allah yang telah diberikan kepada mereka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Palestina adalah urusan umat Islam, bukan hanya sekedar urusan mereka, karena mereka adalah saudara kita, saudara satu akidah. Bahkan mereka tinggal di sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tempat lahirnya para nabi dan rasul, tempat lahirnya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada saat kita duduk bersimpuh saat ini untuk menikmati kelezatan ibadah, saudara-saudara kita di Palestina sedang menderita, digempur,
oleh rudal-rudal Israel. Ribuan kaum muslimin kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka tidur beratapkan langit. Ratusan orang syahid dan ribuan lagi terluka. Mereka juga tidak memiliki tempat tinggal. Hilang harta benda mereka. Mereka tidak lagi memikirkan kekayaan. Yang mereka pikirkan adalah apa yang menjadi milik umat Islam, termasuk milik kita. Bagaimana mereka dapat membebaskan Al-Quds, membebaskan masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Haramain, yaitu Masjid Al-Makkatul Mukarramah dan Masjid Nabawi. Maka Baitul Maqdis merupakan tempat yang suci, yang bukan hanya milik mereka saja, tetapi juga termasuk milik kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tergetarkah hati kita mendengar dan melihat penderitaan saudara-saudara kita? Atau kita tidak peduli dengan nasib mereka dengan mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita kaum muslimin yang ada di Indonesia? Hadirin sidang Jumat yang mulia, ketahuilah, sesungguhnya bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli Palestina. Yahudi adalah penjajah yang baru datang ke bumi Palestina sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka bisa masuk ke Palestina atas restu dan perlindungan Inggris yang saat itu menempati posisi sebagai negara adidaya. Di balik Inggris ada para pengusaha Yahudi yang melobi mereka agar orang-orang Yahudi yang terusir dan mereka berada di seluruh penjuru dunia karena keadaan mereka yang selalu ingkar janji dan berbuat jahat kepada sesama manusia. Mereka terusir dan kemudian mereka kembali atas lobi-lobi tersebut. Dan tidaklah semata-mata karena itu saja mereka kembali, tidak lain dan tidak bukan atas belas kasihan warga Palestina. Warga Palestina telah menolong mereka. Mereka menerima bangsa Yahudi untuk kembali bersama mereka, hidup berdampingan. Tetapi hadirin yang mulia, ketahuilah bahwa orang-orang Yahudi adalah manusia yang ingkar dengan janjinya, manusia yang tidak pernah tahu diri, tidak tahu berbalas budi terhadap orang-orang yang telah menolongnya. Negara Yahudi Raya yang didirikan untuk melemahkan dunia Islam dengan menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Hal itu dilakukan dengan sistematis. Tokoh Yahudi Theodor Herzl pernah membujuk dan menyuap Khalifah Sultan Abdul Hamid II, pemimpin kaum muslimin sedunia saat itu, dengan uang 150 juta pound sterling atau setara dengan 3 triliun untuk mendapatkan tanah Palestina. Tapi Sultan Abdul Hamid II menolak dengan tegas dan dia berkata, "Aku tidak akan pernah memberikan tanah ini walaupun sejengkal, karena ia bukan milikku, ia adalah hak kaum muslimin." Umat Islam telah berjihad demi bumi ini. Mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah mereka. Lalu pemerintah Inggris dan Yahudi bekerja sama meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah beberapa tahun kemudian. Setelah itu Yahudi berbondong-bondong mendatangi Palestina karena belas kasihan warga Palestina.
merampas tanahnya sambil membunuh warganya. Itulah balas budi orang-orang Yahudi yang tidak tahu diri terhadap orang-orang Palestina yang telah berbuat baik kepada mereka. Bahkan mereka merampas tanah orang-orang Palestina sambil membunuhi warganya. Akhirnya pada tanggal 14 Mei 1948 negara Israel mereka dirikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah Palestina adalah negeri yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Syam yang di dalamnya termasuk Palestina adalah negeri yang diberkahi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin." Kami menyelamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir berkata, Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya dan membebaskan dia dari api tersebut dengan berhijrah ke negeri Syam, tanah yang disucikan kemudian. Rasulullah SAW juga memberikan banyak pujian pada negeri Syam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW katakan, keberuntungan bagi penduduk Syam. Kami bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka penduduk Syam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa. Inilah kiblat pertama kaum muslimin dan tempat singgah perjalanan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sekitarnya juga tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Isra ayat yang pertama, "Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Allah yang telah memberkahi sekelilingnya supaya menjadi tanda bagi kebesaran kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, suatu ketika Maimunah, pembantu Rasulullah SAW berkata, "Wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Rasulullah menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, lalu sholatlah di dalamnya, karena sesungguhnya sholat di dalamnya seperti 1000 kali sholat di tempat lain." Hadis riwayat Ahmad. Karena itu jelaslah tanah Palestina atau Yerusalem dan Al-Aqsa adalah bagian dari Islam dan kaum muslim. Sungguh kebodohan dan kampanye busuk yang menyatakan kalau Palestina ataupun Yerusalem bukanlah bagian dari Islam dan kita tidak punya kepentingan di sana. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, fakta lain menunjukkan, yang pertama, bahwa wilayah Yerusalem menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah kharaj sejak era kekhilafahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 637 Masehi. Khalifah Umar menerima penyerahan tanah tersebut dari uskup Yerusalem Sophronius. Kedua, kaum muslimin terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut lewat perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian tersebut, khilafah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa, dan ibadah mereka. Khilafah juga minta untuk tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum muslimin.
Khalifah Umar kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Maka haram hukumnya mengakui keberadaan negara Zionis di Palestina. Haram pula mengambil solusi dua negara yang diusulkan PBB dan negara-negara barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan negara agresor Zionis di tanah air kaum muslimin. Perhatikanlah, masih bercokolnya kaum penjajah Zionis Israel. Zionis Israel inilah yang menjadi pangkal persoalan di tanah Palestina dan menyebabkan penderitaan kaum muslimin berkepanjangan, sehingga solusinya tidak ada jalan kecuali mengusir penjajah Israel dari Palestina, bukan berdamai dengan penjajah. Dan Israel hanya bisa diusir dari tanah suci dengan mengerahkan pasukan militer. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtuluhum haitsu saqibtumuhum wakhrijuhum min haitsu akhrajukum." Perangilah di mana saja mereka berada. Kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kepedulian kita terhadap mereka, jika kita mampu memberikan apa saja, termasuk memberikan bantuan berupa senjata, berupa bala tentara yang barangkali itu tidak mungkin kita lakukan kecuali oleh negara yang mendukung perjuangan kaum muslimin. Namun demikian, kita sebagai umat Islam wajib untuk mendukung dan mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari penjajahan kaum yang luar biasa durjana, yaitu bangsa Israel, yang pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan mereka. Namun sekarang hadirin, kita hanyalah ingin memastikan berada di posisi manakah kita, berada di bagian dan di barisan manakah kita. Adakah kita berada di barisan orang-orang yang mendukung perjuangan orang-orang Palestina, ataupun juga kita berada di barisan orang-orang yang tidak peduli kepada penderitaan mereka. Perhatikanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yahtam bi amril muslim fahuwa minhum. Barang siapa yang tidak memikirkan persoalan orang-orang beriman, barang siapa yang tidak peduli terhadap persoalan orang-orang beriman, maka mereka bukanlah bagian dari orang-orang beriman tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang bersih, hati yang lunak kepada kita, sehingga kita tergerak hati paling tidak untuk mendoakan mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفعنا البلاء والوباء وزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بترك المعصية أبدا ما بقيتنا وارحمنا أن نتكلف وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة السلام عليك يا رسول الله